Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa, terkait dengan pembebasan 10 warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf dari faksi Al-Habsyi Misaya, dan mereka saat ini menurut keterangan dari Presiden Joko Widodo yang menyampaikan konferensi pers beberapa saat yang lalu telah perjalanan dari Filipina ke Jakarta, dan tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan bahwa pembebasan ini melibatkan begitu banyak pihak di antara kedua negara dan bahkan juga melibatkan tokoh-tokoh setempat untuk membebaskan ke-10 warga negara Indonesia tersebut. Kami akan memutarkan video ketika 10 warga negara Indonesia ini tiba di Zamboanga, Filipina. Kita lihat bersama-sama. Di video yang Metro TV dapatkan secara eksklusif ini, pemirsa, ke-10 warga negara Indonesia diterbangkan dari Sulu ke Zamboanga dengan menggunakan helikopter. Dan ada beberapa staf dari kedutaan Indonesia di Filipina yang menyambut kedatangan ke-10 warga negara Indonesia ini. Ke-10 warga negara Indonesia, untuk kita ketahui bersama, diculik pada tanggal 26 Maret lalu. Ada 10 orang yang diculik oleh kelompok Abu Sayyaf dengan faksi bernama Al-Habsyi Misaya. Mereka adalah ABK kapal Takbut Brahma 12 yang menarik kapal Tongkang Anan 12 yang berisi 7.000 ton batu bara. Seperti Anda bisa saksikan di layar, mereka diterbangkan dari rumah gubernur di Sulu ke Zamboanga, Filipina dengan menggunakan helikopter. Dan di dalam helikopter ini, pemirsa, ada 10 warga negara Indonesia yang disandra. Mereka di bandara ini atau di landasan helikopter ini disambut oleh staf dari kedutaan Indonesia di Filipina dan juga beberapa personil militer Filipina. Dan Anda bisa saksikan bersama-sama proses penurunan mereka dari helikopter. Sekali lagi, mereka diterbangkan dari Sulu, tepatnya di rumah gubernur Sulu, dikarenakan informasi yang kami dapatkan mereka semacam di-drop atau diantarkan ke depan rumah gubernur Sulu oleh orang tidak dikenal, kemudian mereka diterbangkan ke Zamboanga, Filipina. Keterangan yang kami peroleh, kondisi dari ke-10 warga negara Indonesia ini sehat, walaupun pasti tekanan psikis juga ada, mengingat mereka sudah lebih dari 30 hari disandra oleh kelompok faksi Abu Sayyaf ini. Kita akan saksikan bagaimana ekspresi dari keluarga salah satu korban penculikan yang ada di Makassar. Anda bisa saksikan ekspresi mereka ketika menyaksikan tayangan ini di layar kaca Anda. Gambar di sebelah kiri bawah adalah ekspresi kegembiraan dari salah satu keluarga ABK yang diculik oleh Abu Sayyaf di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka masih menanti dan juga mencari anggota keluarga dari rombongan 10 orang ABK yang berhasil diselamatkan tersebut. Inilah wajah mereka, pemirsa, ke-10 warga negara Indonesia yang berhasil dibebaskan. Dan menurut keterangan dari pemerintah, dari Presiden Joko Widodo, dari Menlu Retno Marsudi, mereka saat ini dalam perjalanan dari Filipina untuk dibawa ke Jakarta. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Ridwan Habib,
pengamat terorisme dan intelijen UI yang mengetahui proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Filipina. Proses negosiasi berjalan dengan alot dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh adat yang dihormati di Sulu untuk membebaskan ke-10 warga negara Indonesia ini. Saya akan mengajak Anda kembali untuk menyimak pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pembebasan 10 warga negara Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya 10 ABK WNI yang disandra oleh kelompok bersenjata sejak 26 Maret 2016 yang lalu saat ini telah dapat dibebaskan. Posisi detik ini akan diberangkatkan dari Sambuanga menuju ke Jakarta dan diperkirakan nantinya tengah malam akan telah sampai di Jakarta. 10 WNI warga negara kita tersebut dalam keadaan baik dan akan segera dipulangkan ke Indonesia. Dan perlu saya sampaikan bahwa banyak sekali pihak yang telah bekerja sama dalam pembebasan 10 WNI ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, seluruh anak bangsa yang telah membantu proses upaya pembebasan ini, baik yang formal maupun yang informal. Ucapan terima kasih terutama juga saya tujukan kepada pemerintah Filipina. Tanpa kerja yang baik, tanpa kerja sama yang baik, upaya perusahaan tersebut tidak mungkin membuahkan hasil yang baik. Dan saat ini kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan 4 ABK WNI yang lainnya. Di samping upaya pembebasan sandera, satu isu yang lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah keamanan di perarian perbatasan dan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, akan diadakan pertemuan pada tanggal 5 Mei ini antara Indonesia, Malaysia, Filipina. Yang akan bertemu adalah Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri dan Panglima dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan yang saya hormati, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, bahwa saat ini 10 ABK WNI kita sudah berada di dalam pesawat di Airbase Sambuanga dan siap untuk diterbangkan ke Jakarta. Dan Bapak Presiden sudah menyebutkan bahwa upaya pembebasan ini melibatkan semua atau banyak pihak, semua anak bangsa. Oleh karena itu kita sampaikan bahwa ini adalah diplomasi total yang tidak saja hanya
terfokus pada diplomasi government to government, G2G, tetapi juga melibatkan jaringan-jaringan informal yang sejak dari awal kita sampaikan. Kalau teman-teman ingat bahwa kita sampaikan semua komunikasi, semua jaringan kita buka, semua opsi kita buka dengan satu tujuan, yaitu mengupayakan keselamatan 10 WNI kita. Dan syukur alhamdulillah bahwa upaya ini sudah berhasil. Demikian yang ingin saya tambahkan kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas doa yang diberikan oleh seluruh bangsa Indonesia terhadap proses yang sudah berjalan lebih dari 1 bulan ini. Terima kasih. Ibu, boleh ada pertanyaan, Ibu? Boleh ada pertanyaan, Ibu? Ibu, boleh ada pertanyaan? Ibu. Abang Ima, Baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, kita ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden mengutamakan keselamatan para sandera. Ini adalah kata kunci. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibu Menlu, ini adalah melaksanakan diplomasi total, formal dan informal. Di dalamnya ada TNI, maka TNI melakukan operasi-operasi di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, yaitu operasi intelijen. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon doa agar tidak lama lagi juga yang 4 bisa kita bebaskan dengan selamat, kembali lagi melakukan diplomasi total. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Boleh ada pertanyaan, Ibu? Bu Menlu, sebentar Bu. Pak Panglima boleh sebentar sedikit Pak. Pak, Ibu. Bentar lagi ya. Kemudian kita tunggu pertanyaan kita. Ke Jakarta dan diperkirakan akan tiba di Jakarta tengah malam nanti. Pemirsa, jelang May Day 1 Mei mendatang, aparat Polda Metro Jaya melakukan berbagai persiapan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pagi ini apel besar kesiapan menghadapi May Day digelar di lapangan Polda Metro Jaya. Untuk mengetahui kondisi saat ini, langsung saja kita bergabung bersama Sardina Evanalia dan juru kamera Irham Aji serta pilot drone Rizky Arianto. Ya Sardina, apakah Sardina, kira-kira apa saja yang akan disampaikan Kapolda Metro Jaya terkait dengan kesiapan menghadapi 1 Mei mendatang? Eliza, apel kesiapan pengamanan untuk memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2016 mendatang sudah selesai dilakukan di lapangan dari Polda Metro Jaya ini. Tadi yang memimpin apel ini adalah Wakapolda, yaitu Brigjen Pol Nandang Jumantara. Ini pun dikarenakan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mulyarto sedang mengantar Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di kawasan Indonesia Timur. Sementara itu adapun amanat ataupun pesan-pesan yang disampaikan oleh Wakapolda Metro Jaya Nandang Jumantara ini adalah tentang 1 Mei merupakan Hari Buruh Internasional dan merupakan hari Minggu, di mana biasanya hari Minggu adalah dilangsungkan Car Free Day untuk warga DKI Jakarta yang berpusat pada Bundaran Hotel Indonesia. Sementara itu, langkah-langkah dari Polda Metro Jaya adalah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan berkoordinasi kepada semua elemen buruh agar tidak melakukan long march ke arah Bundaran Hotel Indonesia, di mana dipusatkan ataupun tempat pusatnya dari Car Free Day warga Jakarta berlangsung. Tentunya tidak melakukan tindak anarkistis. Tadi juga Nandang Jumantara menyampaikan pesan dari Kapolri Badrodin Haiti terkait dengan nantinya pelaksanaan Hari Buruh Internasional kepada para personil dari Polda Metro Jaya. Ini
dengan adanya segera melakukan berkoordinasi dengan Pemda. Kemudian juga ada pendekatan pada serikat buruh agar para pendemo ini berkurang jumlahnya serta mewaspada akan adanya provokator. Yang paling ditekankan di sini adalah pihak kepolisian tidak diperkenankan menggunakan senjata api nantinya ataupun tanpa adanya perintah langsung dari Kapolda Metro Jaya. Eliza. Sadrina, karena May Day ini bertepatan di hari Minggu di mana adanya Car Free Day. Nah, apakah kira-kira akan ada rencana pengalihan arus pada hari Minggu ini seperti di tahun-tahun yang sebelumnya? Eliza, untuk pengalihan arus lalu lintas untuk memperingati Hari Buruh Internasional tidak ada pengalihan arus yang cukup signifikan karena biasanya seperti hari Minggu, Car Free Day ini dilakukan pengalihan arus lalu lintas dari arah Semanggi sampai ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Untuk itu memang dilakukan sejumlah antisipasi oleh Ditlantas Polda Metro Jaya seperti pengamanan nantinya akan dikawal di sini dari para pendemo ataupun buruh yang datang dari arah Bogor, Depok dan juga Bekasi. Ini akan keluar dari tol Tegal Parang, kemudian juga akan dikawal menuju Kuningan sampai diiring ke Monas. Pusatnya di pusat titik dari pendemo tersebut. Kemudian jika dari para pendemo datang dari arah Tangerang hingga ke Banten, ini akan digiring menuju ke arah Tomang hingga ke menuju Monas. Sementara itu memang ada sekitar 16.000 personil gabungan TNI Polri nanti akan dikerahkan di sejumlah titik dari para pendemo, yaitu titiknya adalah di Patung Kuda, kemudian juga di Istana Negara, DPR dan juga Mahkamah Agung, dan nanti berpusat pada di kawasan Gelora Bung Karno. Eliza. Baik, terima kasih Sadrina atas informasinya. Demikian pemirsa laporan Sadrina Evanelia dan juru kamera Ilham Aji dari Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya menggelar apel persiapan pengamanan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei mendatang. Para buruh dilarang melakukan long march ke arah Bundaran Hotel Indonesia, tempat berlangsungnya Car Free Day. Ratusan personil gabungan Polda Metro Jaya ikut dalam apel ini. Apel dipimpin oleh Wakil Kapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Nandang Jumantara. Dalam pidatonya, Wakapolda mengatakan May Day bertepatan dengan Car Free Day di hari Minggu. Polda Metro Jaya tidak mengizinkan massa buruh melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia ke Stadion Gelora Bung Karno pada saat peringatan May Day 1 Mei mendatang. Massa hanya diberikan kesempatan untuk unjuk rasa di depan istana sampai ke Bundaran Patung Kuda. 16.000 personil gabungan Polri dan TNI akan disiagakan di titik kumpul demo seperti di Patung Kuda, Istana Negara, DPR, Mahkamah Agung dan Gelora Bung Karno. Polda Metro Jaya menyiapkan ratusan personil jelang perayaan Hari Buruh Nasional yang akan jatuh pada 1 Mei mendatang. Informasi selengkapnya dan sejumlah berita nasional lainnya akan disampaikan oleh Carlos Michael. Carlos, silakan. Ya, Egan dan juga pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar apel siaga dalam rangka peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional yang akan diselenggarakan pada 1 Mei mendatang. Dan ribuan buruh yang direncanakan akan melakukan aksinya di Jakarta dilarang untuk melakukan aksi atau long march di sekitar Bundaran HI dan mengganggu kegiatan Car Free Day. Ratusan personil gabungan Polda Metro Jaya ikut dalam apel ini dan apel dipimpin oleh Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Jumantara. Dalam pidatonya, Wakapolda mengatakan May Day bertepatan dengan Car Free Day pada hari Minggu. Polda Metro Jaya tidak mengizinkan massa buruh melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia ke Stadion Gelora Bung Karno pada saat peringatan May Day 1 Mei mendatang. Massa hanya diberikan kesempatan untuk unjuk rasa di depan Istana Negara sampai ke Bundaran Patung Kuda. 16.000 personil gabungan Polri TNI akan disiagakan di titik kumpul demo seperti di Patung Kuda, Istana Negara, DPR, Mahkamah Agung, dan Gelora Bung Karno. Dan untuk mengamankan kegiatan ini, Polda Metro Jaya melibatkan sekitar 16.000 personil, termasuk dari TNI, Pol PP, Dishub, dan dari teman-teman lainnya. Tentu titik kumpul mereka seperti biasa di
patung kuda, dan di depan Istana Negara, serta puncaknya adalah di Gelora Bung Karno. Peserta daripada peringatan May Day itu tidak dibolehkan untuk melalui jalur Sudirman Tamrin. Bukan pengalihan arus jadi, sehingga kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing korlap daripada aksi. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka baru, yaitu anggota Komisi 5 DPR Andi Taufantiro dari fraksi PAN. Andi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap korupsi pembangunan sarana infrastruktur di Kementerian PUPR. Kasus ini merupakan pusaran dari suap kasus Damayanti Wisnu Putranti. Oke, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyu Andriati menjelaskan penetapan korupsi penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR, dan Andi diduga menerima suap terkait dengan proyek pembangunan Jalan Maluku di bawah Kementerian PUPR. Andi diduga menerima suap dari Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir selaku pelaksana proyek pembangunan jalan di Maluku dan juga Maluku Utara. Abdul Khoir sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus yang sama. Selain Andi Taufantiro, KPK juga telah menetapkan tersangka yaitu 2 anggota Komisi 5 DPR. Mereka adalah Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lagi 2 orang tersangka. Mereka adalah ATT, ini adalah anggota DPR RI pada Komisi 5 DPR RI periode 2014-2019. Dan yang kedua adalah AHM. Dia adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJS 9 Maluku dan Maluku Utara. KPK hari ini melanjutkan pemeriksaan pejabat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 9 Maluku dan juga Maluku Utara terkait dengan kasus suap proyek jalan lintas Pulau Seram Maluku di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku. Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR yang diperiksa KPK hari ini adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Maluku dan Maluku Utara, yaitu Amran Mustari. Amran sendiri telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap Damayanti. Pemeriksaan berlangsung di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku di Jalan Jenderal Sudirman Tamrin, Ambon. Dan ini merupakan hari kedua KPK memeriksa sejumlah pejabat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Maluku dan juga Maluku Utara di Makobrimob Polda Maluku. Sebelumnya, tim penyidik KPK juga menggeledah ruang kerja Amran Mustari di kawasan perumahan elit di Lateri, Ambon. Ini adalah melaksanakan diplomasi total, formal dan informal. Di dalamnya ada TNI, maka TNI melakukan operasi-operasi di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, yaitu operasi intelijen. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon doa agar tidak lama lagi juga yang 4 bisa kita bebaskan dengan selamat, kembali lagi melakukan diplomasi total. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan Ibu. Bu Menlu sebentar Bu. Pak Panglima boleh sebentar sedikit Pak. Pak, Ibu. Tidak lagi ya. Kemudian kita beri pertanyaan kita. Ke Jakarta dan diperkirakan akan tiba di Jakarta tengah malam nanti.
Pemirsa, jelang May Day 1 Mei mendatang, aparat Polda Metro Jaya melakukan berbagai persiapan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pagi ini apel besar kesiapan menghadapi May Day digelar di lapangan Polda Metro Jaya. Untuk mengetahui kondisi saat ini, langsung saja kita bergabung bersama Sardina Evanalia dan juru kamera Irham Aji serta pilot drone Rizky Arianto. Ya Sardina, Sardina, kira-kira apa saja yang akan disampaikan Kapolda Metro Jaya terkait dengan kesiapan menghadapi 1 Mei mendatang? Eliza, apel kesiapan pengamanan untuk memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2016 mendatang sudah selesai dilakukan di lapangan dari Polda Metro Jaya ini. Tadi yang memimpin apel ini adalah Wakapolda, yaitu Brigjen Pol Nandang Jumantara. Ini pun dikarenakan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mugiarto sedang mengantar Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kerja di kawasan Indonesia Timur. Sementara itu, adapun amanat ataupun pesan-pesan yang disampaikan oleh Wakapolda Metro Jaya Nandang Jumantara ini adalah tentang 1 Mei merupakan Hari Buruh Internasional dan merupakan hari Minggu, di mana biasanya hari Minggu adalah dilangsungkan Car Free Day untuk warga DKI Jakarta yang berpusat pada Bundaran Hotel Indonesia. Sementara itu, langkah-langkah dari Polda Metro Jaya adalah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan berkoordinasi kepada semua elemen buruh agar tidak melakukan long march ke arah Bundaran Hotel Indonesia, di mana dipusatkan ataupun tempat pusatnya dari Car Free Day warga Jakarta berlangsung. Tentunya tidak melakukan tindak anarkistis. Tadi juga Nandang Jumantara menyampaikan pesan dari Kapolri Badrodin Haiti terkait dengan nantinya pelaksanaan Hari Buruh Internasional kepada para personil dari Polda Metro Jaya. Ini dengan adanya segera melakukan berkoordinasi dengan Pemda. Kemudian juga ada pendekatan pada serikat buruh agar para pendemo ini berkurang jumlahnya serta mewaspada akan adanya provokator. Yang paling ditekankan di sini adalah pihak kepolisian tidak diperkenankan menggunakan senjata api nantinya ataupun tanpa adanya perintah langsung dari Kapolda Metro Jaya. Eliza. Sandrina, karena May Day ini bertepatan di hari Minggu di mana adanya Car Free Day. Nah, apakah kira-kira akan ada rencana pengalihan arus pada hari Minggu ini seperti di tahun-tahun yang sebelumnya? Eliza, untuk pengalihan arus lalu lintas untuk memperingati Hari Buruh Internasional tidak ada pengalihan arus yang cukup signifikan karena biasanya seperti hari Minggu, Car Free Day ini dilakukan pengalihan arus lalu lintas dari arah Semanggi sampai ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Untuk itu memang dilakukan sejumlah antisipasi oleh Ditlantas Polda Metro Jaya seperti pengamanan nantinya akan dikawal di sini dari para pendemo ataupun buruh yang datang dari arah Bogor, Depok dan juga Bekasi. Ini akan keluar dari tol Tegal Parang, kemudian juga akan dikawal menuju Kuningan sampai diiring ke Monas. Pusatnya di pusat titik dari pendemo tersebut. Kemudian jika dari pendemo datang dari arah Tangerang hingga ke Banten, ini akan digiring menuju ke arah Tomang hingga ke menuju Monas. Sementara itu memang ada sekitar 16.000 personil gabungan TNI Polri nanti akan dikerahkan di sejumlah titik dari para pendemo, yaitu titiknya adalah di Patung Kuda, kemudian juga di Istana Negara, DPR dan juga Mahkamah Agung, dan nantinya berpusat di kawasan Gelora Bung Karno. Eliza. Baik, terima kasih Sardina atas informasinya. Demikian pemirsa laporan Sardina Evanalia dan juru kamera Irham Aji dari Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya menggelar apel persiapan pengamanan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei mendatang. Para buruh dilarang melakukan long march ke arah Bundaran Hotel Indonesia, tempat berlangsungnya Car Free Day. Ratusan personil gabungan Polda Metro Jaya ikut dalam apel ini. Apel dipimpin oleh Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Jumantara. Dalam pidatonya, Wakapolda mengatakan May Day bertepatan dengan Car Free Day di hari Minggu. Polda Metro Jaya tidak mengizinkan massa buruh melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia ke Stadion Gelora Bung Karno pada saat peringatan May Day 1 Mei mendatang. Massa hanya diberikan kesempatan untuk unjuk rasa di depan istana sampai ke Bundaran Patung Kuda.
16.000 personil gabungan Polri dan TNI akan disiagakan di titik kumpul demo seperti di Patung Kuda, Istana Negara, DPR, Mahkamah Agung, dan Gelora Bung Karno. Polda Metro Jaya menyiapkan ratusan personil jelang perayaan Hari Buruh Nasional yang akan jatuh pada 1 Mei mendatang. Informasi selengkapnya dan sejumlah berita nasional lainnya akan disampaikan oleh Carlos Michael. Carlos, silakan. Ya, Egan dan juga pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar apel siaga dalam rangka peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional yang akan diselenggarakan pada 1 Mei mendatang. Dan ribuan buruh yang direncanakan akan melakukan aksinya di Jakarta dilarang untuk melakukan aksi atau long march di sekitar Bundaran HI dan mengganggu kegiatan Car Free Day. Ratusan personil gabungan Polda Metro Jaya ikut dalam apel ini dan apel dipimpin oleh Wakil Kapolda Metro Jaya. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa, terkait dengan pembebasan 10 warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf dari faksi Al-Habsyi Misaya, dan mereka saat ini menurut keterangan dari Presiden Joko Widodo yang menyampaikan konferensi pers beberapa saat yang lalu telah perjalanan dari Filipina ke Jakarta, dan tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan bahwa pembebasan ini melibatkan begitu banyak pihak di antara kedua negara dan bahkan juga melibatkan tokoh-tokoh setempat untuk membebaskan ke-10 warga negara Indonesia tersebut. Kami akan memutarkan video ketika 10 warga negara Indonesia ini tiba di Zamboanga, Filipina. Kita lihat bersama-sama. Di video yang Metro TV dapatkan secara eksklusif ini, pemirsa, ke-10 warga negara Indonesia diterbangkan dari Sulu ke Zamboanga dengan menggunakan helikopter. Dan ada beberapa staf dari kedutaan Indonesia di Filipina yang menyambut kedatangan ke-10 warga negara Indonesia ini. Ke-10 warga negara Indonesia, untuk kita ketahui bersama, diculik pada tanggal 26 Maret lalu. Ada 10 orang yang diculik oleh kelompok Abu Sayyaf dengan faksi bernama Al-Habsyi Misaya. Mereka adalah ABK kapal Takbut Brahma 12 yang menarik kapal Tongkang Anan 12 yang berisi 7.000 ton batu bara. Seperti Anda bisa saksikan di layar, mereka diterbangkan dari rumah gubernur di Sulu ke Zamboanga, Filipina dengan menggunakan helikopter. Dan di dalam helikopter ini, pemirsa, ada 10 warga negara Indonesia yang disandra. Mereka di bandara ini atau di landasan helikopter ini disambut oleh staf dari kedutaan Indonesia di Filipina dan juga beberapa personil militer Filipina. Dan Anda bisa saksikan bersama-sama proses penurunan mereka dari helikopter. Sekali lagi, mereka diterbangkan dari Sulu, tepatnya di rumah gubernur Sulu, dikarenakan informasi yang kami dapatkan mereka semacam di-drop atau diantarkan ke depan rumah gubernur Sulu oleh orang tidak dikenal, kemudian mereka diterbangkan ke Zamboanga, Filipina. Keterangan yang kami peroleh, kondisi dari ke-10 warga negara Indonesia ini sehat, walaupun pasti tekanan psikis juga ada, mengingat mereka sudah lebih dari 30 hari disandra oleh kelompok faksi Abu Sayyaf ini. Kita akan saksikan bagaimana ekspresi dari keluarga salah satu
korban penculikan yang ada di Makassar. Anda bisa saksikan ekspresi mereka ketika menyaksikan tayangan ini di layar kaca Anda. Gambar di sebelah kiri bawah adalah ekspresi kegembiraan dari salah satu keluarga ABK yang diculik oleh Abu Sayyaf di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka masih menanti dan juga mencari anggota keluarga dari rombongan 10 orang ABK yang berhasil diselamatkan tersebut. Inilah wajah mereka, pemirsa, ke-10 warga negara Indonesia yang berhasil dibebaskan. Dan menurut keterangan dari pemerintah, dari Presiden Joko Widodo, dari Menlu Retno Marsudi, mereka saat ini dalam perjalanan dari Filipina untuk dibawa ke Jakarta. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Ridwan Habib, pengamat terorisme dan intelijen UI yang mengetahui proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Filipina, proses negosiasi berjalan dengan alot dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh adat yang dihormati di Sulu untuk membebaskan ke-10 warga negara Indonesia ini. Saya akan mengajak Anda kembali untuk menyimak pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pembebasan 10 warga negara Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya 10 ABK WNI yang disandra oleh kelompok bersenjata sejak 26 Maret 2016 yang lalu saat ini telah dapat dibebaskan. Posisi detik ini akan diberangkatkan dari Sambuanga menuju ke Jakarta dan diperkirakan nantinya tengah malam akan telah sampai di Jakarta. 10 WNI warga negara kita tersebut dalam keadaan baik dan akan segera dipulangkan ke Indonesia. Dan perlu saya sampaikan bahwa banyak sekali pihak yang telah bekerja sama dalam pembebasan 10 WNI ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, seluruh anak bangsa yang telah membantu proses upaya pembebasan ini, baik yang formal maupun yang informal. Ucapan terima kasih terutama juga saya tujukan kepada pemerintah Filipina. Tanpa kerja yang baik, tanpa kerja sama yang baik, upaya perusahaan tersebut tidak mungkin membuahkan hasil yang baik. Dan saat ini kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan 4 ABK WNI yang lainnya. Di samping upaya pembebasan sandera, satu isu yang lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah keamanan di perarian perbatasan dan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, akan diadakan pertemuan pada tanggal 5 Mei ini antara Indonesia, Malaysia, Filipina. Yang akan bertemu adalah Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri dan Panglima dari Malaysia
Filipina dan Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan yang saya hormati, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi bahwa saat ini 10 ABK WNI kita sudah berada di dalam pesawat di Airbase Sambuanga dan siap untuk diterbangkan ke Jakarta. Dan Bapak Presiden sudah menyebutkan bahwa upaya pembebasan ini melibatkan semua atau banyak pihak, semua anak bangsa. Oleh karena itu kita sampaikan bahwa ini adalah diplomasi total yang tidak saja hanya terfokus pada diplomasi government to government, G2G, tetapi juga melibatkan jaringan-jaringan informal yang sejak dari awal kita sampaikan. Kalau teman-teman ingat bahwa kita sampaikan semua komunikasi, semua jaringan kita buka, semua opsi kita buka dengan satu tujuan, yaitu mengupayakan keselamatan 10 WNI kita. Dan syukur alhamdulillah bahwa upaya ini sudah berhasil. Demikian yang ingin saya tambahkan kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas doa yang diberikan oleh seluruh bangsa Indonesia terhadap proses yang sudah berjalan lebih dari 1 bulan ini. Terima kasih. Ibu, boleh ada pertanyaan, Ibu? Boleh ada pertanyaan, Ibu? Ibu, boleh ada pertanyaan? Ibu. Abang Ima, boleh. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, kita ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden mengutamakan keselamatan para sandera. Ini adalah kata kunci. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibu Menlu